kenapa kamu nanyanya gitu? Ya saya soalnya lulus juga di sini nih. Oh, kamu tanya dosen statistik deh, gitu kan. Iya. Carilah semua dosen statistik, kan psikologi belajar statistik. Iya. Terus semua dosen statistik, sampai dosen statistik tuh kenal kan. Giliran pas kuliah statistik di tahun kesekian, nilai saya C, diketawain dong. Lulus di... Kamu kan yang lulus tis dulu ya, kok nilai kamu C? Iya mbak, beda. Ya jadi dari situ akhirnya orang tua mengalah, alhamdulillahnya diizinkan lanjut di psikologi. Cuman saya akhirnya merasa benar-benar ini tanggung jawab saya nih, karena sudah mengorbankan keinginan orang tua. Terus saya juga harus pastikan saya ya memang bertanggung jawab lah di sini gitu. Terus ya dengan bekal target-target dan orientasi dari para dosen dan mahasiswa tentang senior-senior tentang psikologi itu. Ya, kebetulan juga di tahun kami itu ada pilot project dari kampus untuk nasional sih sebenarnya. Jadi kami itu ada namanya PDPT, Pendidikan Dasar Perguruan Tinggi. Jadi di PDPT itu kami nggak langsung belajar mata kuliah. Ada 6 minggu kami itu yang diajarkan adalah learning to learn. Bagaimana cara belajar. Cara belajar. Iya. Jadi mempersiapkan diri sebagai seorang pembelajar ya? Seorang pembelajar. Jadi di situ diajarkan berpikir kritis, diajarkan cara belajar kayak problem based learning, collaborative learning, semua pembelajaran itu yang dulu SMA kita nggak pernah dapatkan kayak gitu. Yang kadarulahnya sekarang kan di Merdeka Belajar itu yang diturunkan gitu. Nah jadi waktu pilot project itu kita salah satunya ditantang untuk memikirkan 10 tahun lagi mau jadi apa gitu. Nah itu kayaknya ngaruh banget. Yang awalnya mikirin psikologi itu apalah gitu kan. Akhirnya kan harus maksa. Saya 10 tahun lagi mau ngapain ya gitu. Dan akhirnya di mata pelajaran itu memang saya tuliskan, oh iya saya disuruh orang tua pulang kampung berarti saya akan jadi psikolog. Karena udah terlanjur psikologi nih. Berarti akan jadi psikolog pendidikan. Karena keluarga dari guru, terus akan jadi dosen, akan buka lembaga di Bukit Tinggi, itu memang tertulis. Udah ditulis saat 6 bulan pertama di UI itu ya? Iya, 6 minggu ya, sorry. 6 minggu. Dan ya itu ya, karena memang di UI itu di awal-awal kampus, kita diterima di kampus itu membuat harga diri itu meningkatnya berkali lipat, karena kita disambut ini adalah kampus perjuangan gitu-gitu kan, kamu adalah 3% dari rakyat dari mahasiswa atau rakyat Indonesia yang disubsidi untuk kuliah di sini gitu. Karena waktu itu uang kuliah masih murah, masih 1.200.000 berapa gitu. Kan subsidinya besar sekali kan. Nah, terus kamu harus bertanggung jawab gitu. Itu zaman yang masih demo masih banyak gitu. Jadi rasa nasionalisme tuh benar-benar ditularkan di awal-awal orientasi itu sama senior gitu kan. Jadi begitu ada pembelajaran itu, terus dosen nanya siapa yang mau sharing di depan, saya angkat tangan duluan. Terus teman-teman yang lain tuh yang dari Jakarta, mau lo pentolan ya di sekolah, lo ini banget sih gitu. Maksudnya kayaknya anak Jakarta tuh udah cuek-cuek aja sih yang nulis kayak gitu. Kita yang namanya anak kampung kan kayak berapi-api gitu. Dan bersungguh-sungguh ngelihat itu adalah sebuah peluang. Jangan-jangan ini cuma bukan sekedar tugas buat dikumpul, tapi ini benar-benar dari hati, dari motivasi intrinsik kayak gitu. Karena memang di 6 minggu itu kita diajarkan untuk bagaimana cara belajar, bagaimana cara berpikir, bagaimana cara yang dan kadarullahnya memang menurut dosen-dosen di UI itu di psikologi cuma 3 fakultas ya waktu itu. Kita di angkatan 2002 itu yang lulus tepat waktunya paling banyak. Sementara dulu-dulu sebelum kami itu 7 tahun, 8 tahun baru lulus gitu kan. Ini kami 4 tahun, 4,5 tahun udah pada lulus semua gitu. Nah terus ya akhirnya padahal abis udah nulis itu nggak mikirin itu lagi sih. Tapi rasanya ya namanya udah masuk ke alam bawah sadar ya. Kadarullahnya di tahun itu kan 2002. 2012 item-item itu hampir semuanya terpenuhi. Terchecklist ya? Iya, terchecklist. Gitu. Ya udah jadi psikolog waktu itu, udah pulang lagi ke Bukit Tinggi, udah menikah, punya anak. Waktu itu hamil anak kedua gitu. Emang ditulisnya tuh sedetail apa sih kehidupan yang udah dibayangkan 10 tahun kemudian. Nah, makanya
ya sangat mengubah hidup sih. Dan sepanjang perkuliahan, ya mungkin kalau mau bahas itu nggak selesai-selesai, ya memang saya sangat menikmati aktivitas kampus. Saya nggak mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang. Aktif di ekstra kampus Kegiatan juga, kayak ekstrakurikuler Forum kampus. Indonesia Muda, terus Ikatan Mahasiswa Minang gitu. Dan kami waktu itu kadarullahnya Ikatan Mahasiswa Minangnya karena kami masih sedikit, terus nggak tahu ya, kayaknya berkah juga nih, generasi kami tuh kayaknya generasi yang berapi-api deh. Ya maksudnya merasa, orang gampang sih masuk UI sikonya, wah susah masuk UI pikirannya. Nah jadi ada tuh temen namanya Miftah kan, dia sampai pulang kampung untuk ngomporin adik kelasnya bahwa UI itu gampang gitu kan. Akhirnya yang tahun 2002 itu dia cuma 2, tahun depannya 13 orang adik kelasnya dari SMA 1 Padang Panjang itu. Tahun berikutnya, itu kan baru anak SMA 1 Padang Panjang yang dia tularkan. Tahun berikutnya karena dia ketua Ikatan Mahasiswa Minang, kami semua nih yang aktif di situ disuruh turun ke 8 kota di Sumatera Barat untuk mensosialisasikan tentang UI, tentang kami nyebutnya kampus Ghost to Kampuang. Iya. Kayaknya itu berlanjut deh Kak. Waktu Ark masih SMA itu juga ada tuh kegiatan kayak gitu. Jadi sampai datang pakai jaket kuning, terus ngasih tahu kira-kira UI itu gimana. Ya karena itu yang kami rasakan waktu kami baru diterima di UI itu, ini loh jaket kuning ini gitu. Nah akhirnya tahun 2004, 2005 itu kayaknya asrama UI itu udah bau rendang deh. Maksudnya saking banyaknya mahasiswa Minang gitu. Dan ya itu karena dulu itu kita nggak tahu, kita mikirnya di situ susah, di situ jauh gitu. Cuman ya dari 2004 kan masuk UI udah mahal. Tapi alhamdulillahnya masih ada yang uang sekolah berkeadilan tuh masih ada gitu. Jadi masih ada yang bayarnya 0 ada gitu, bayarnya ratusan ribu aja ada gitu. Oh ngikutin itu ya? Ngikutin pendapatan orang tua. Setelah akhirnya mencoba merasakan universitas terbaik di Indonesia, kemudian lulus sebagai seorang psikolog, mendapat izin praktek, dan pulang ke kampung ke Bukit Tinggi untuk membuka lembaran-lembaran cita-cita itu kira-kira kalau saya tarik ke belakang sedikit tadi, menurut saya kita nggak bisa menyalahkan orang tua atau pemikiran orang tua yang bicara tentang ketika ngambil sekolah tinggi ilmu statistik bakal tergaransi nih jadi PNS gitu. Nah kemudian setelah itu Kak Molly kan juga pernah ngerasain tuh jadi dosen di sebuah perguruan tinggi negeri yang itu kan sangat berpotensi sekali untuk diangkat menjadi PNS gitu. Nah sekarang kita lagi ngomongin background cara berpikirnya psikolog nih kan gitu. Ini menarik banget mungkin buat penonton kita. Ketika misalnya Kak Molly sudah mencoba duduk di kelas sebagai dosen, terus sudah beradaptasi juga dengan para dosen-dosen lain dengan background pendidikan mereka juga berbeda-beda gitu. Terus kemudian ngerasain bagaimana culture di ruang dosen itu sendiri gitu. Nah itu bagaimana sampai akhirnya karena kan zaman sekarang banyak nih teman-teman muda kita yang insecure tentang masa depan, takut tentang langkah-langkah yang tidak established gitu, takut dengan sesuatu yang tidak pasti gitu. Nah, bagaimana seorang Kak Yosi Molina membayangkan bahwasanya ada nih kursi empuk yang sebentar lagi makin empuk gitu. Jadi dosen di sebuah perguruan tinggi yang pada saat itu saya yakin banget dosen psikologinya nggak banyak, saya tahu banget itu. Dan kan kemungkinan besarnya untuk diangkat menjadi dosen PNS segala macam itu kan tinggi. Nah apa sih yang membuat Kak Molly akhirnya membuat sebuah decision untuk sepertinya saya harus di luar pagar nih? Iya, jadi ceritanya lompat ke sini ya. Jadi ya sebenarnya ternyata ini ada kaitannya tentang framing orang tua tadi. Ya jadi guru ya, akhirnya jadi guru juga. Sebenarnya saya menikmati ngajar itu, dan sebelum ngambil S2 pun saya ngajar di Stit Rahmah El Yunusiah di Padang Panjang. Waktu itu kan S1 masih bisa jadi dosen ya. Terus, nah yang saya rasakan adalah waktu saya ngajar di Stit Rahmah El Yunusiah itu, saya kok ngajarnya teori aja nih yang saya tahu baru S1.
Nah, sementara waktu saya kuliah di UI, kayaknya seru deh dosen itu bercerita di kelas, Oke. karena mereka itu praktek. Mereka kan praktisi, psikolog. Jadi begitu dia cerita tentang psikologi perkembangan, real gitu yang diceritain, ada kasus ini gitu kan. Cerita tentang anak berbakat, anak ini, anak itu gitu. Atau cerita tentang perusahaan. Saya sebenarnya menyukai psikologi pendidikan, tapi nilai saya selalu tinggi di PIO, industri organisasi. Terus yang paling susah itu adalah psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan tuh entah kenapa saya sampai ada ngulang-ngulang mata kuliah. Tapi kaderullahnya akhirnya saya ngambil profesinya di perkembangan. Oh, profesinya itu justru perkembangan. Karena Wow. psikolog anak itu perkembangan. Nah, jadi akhirnya waktu jadi dosen itu saya sadari kalau kayaknya saya harus ambil psikolog deh gitu. Kalau cuman ngajar begini kayak garing aja gitu, nggak praktis kan gitu. Rasanya mungkin ilmunya nggak inspiring, nggak beda ya. Kalau cuman hanya transfer knowledge dengan inspiring gitu. Ya. Nah, akhirnya yang memutuskan di Dinia Putri itu cuma 7 bulan. Habis itu sebelum S2 itu sempat kerja di KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Di KPAI itulah yang akhirnya menetapkan mau jadi psikolog apa. Karena kan kalau dari kuliah nilai-nilai itu bagusnya PIO. PIO itu industri. Industri itu kalau di psikologi akan banyak uangnya karena kerjanya di perusahaan kan. Iya, Atau akan ngerjain perusahaan-perusahaan gitu. betul. Sementara kalau klinis itu nggak kebayang dulu itu. Nggak kebayang karena itu susah, mata Susah. kuliahnya susah dan nilainya rendah aja di situ. Pendidikan menyenangi, oke lah pendidikan gitu. Ya. Nah, cuman begitu kerja di KPAI, saya jadi mikir, oh iya ada kasus-kasus begini ya. Dekat dengan anak-anak. Iya, walaupun nggak nanganin anak sih, cuman kan nanganin kasus-kasus. Kasus. Nggak nanganin juga, saya cuman sekretaris pribadinya ketua KPAI. Jadi ikut kebijakan ini, kebijakan itu. Jadi masuk ke ruang DPR RI, masuk ke ruang kementerian Kemensos, gitu-gitulah. Jadi, oh begini ya di tataran nasional tuh begini gitu. Terus ngambil apa ya? Waktu itu ada jurusan, tapi itu bukan psikolog, itu namanya intervensi sosial. Kalau ambil intervensi sosial, saya bisa kerja sambil kuliah S2. Cuman nggak jadi psikolog. Kembali lagi ngingat orang tua harapannya balik ke Bukit Tinggi. Kalau intervensi sosial ya nggak bisa juga ke Bukit Tinggi ngapain gitu kan. Iya. Terus udah lulus nih intervensi sosial di UI itu ada 3 kali atau 2 kali untuk ujian masuk UI gitu. Akhirnya diputuskan lagi ujian berikutnya ngambil klinis anak. Klinis anak. Walaupun semua senior bilang itu susah masuk, susah keluar katanya gitu kan. Wow. Iya, susah Ada keluar. potensi untuk nggak dapat diselesaikan gitu. Iya. Oke. Dan kenyataannya emang 4 tahun sih menyelesaikannya. Yang lama. standarnya 2 tahun ini jadi Standar 4 2 tahun jadi 4 tahun gitu. Karena kasus ini nggak selesai, nambah kasus lagi gitu. Dia ada 10 kasus, kebayang nggak ngerjain skripsi, dan ini ada 10 skripsi yang harus dikerjakan, dan itu kasusnya ngambil di puskesmas, ngambil di klinik kampus, sama di rumah sakit. Waktu itu kami rumah sakitnya Fatmawati. Nah itu yang dijalanin. Terus kalau ada kasusnya nilainya kurang, akan ditambah sama dosen, kamu nambah ya 1 kasus lagi gitu. Dan saya tuh udah sampai 16 kasus. Akhirnya karena nggak selesai-selesai juga, akhirnya nikah dulu. Terus pas udah nikah, udah hamil, udah mau melahirkan juga, udah mikir, oh kayaknya di DO gitu. Tapi S2 di UI ada batasannya nggak? Ada 4 tahun. Oh. Ya 4 tahun itulah. Oh berarti memakai semua limit ini ya? Iya, makanya semua limit. Ya alhamdulillahnya masih ada dosen yang bagus, setiap nggak selesai kasusnya, nggak selesai itu dibikin cuti gitu, istilahnya dicutiin. Padahal itu sebenarnya kalau nggak dicutiin udah di DO sih gitu. Alhamdulillahnya itu. Dan memang kenyataannya ada teman yang seangkatan itu yang di DO jadinya gitu. Akhirnya ngambilnya dia karena di DO jadi psikolognya, ngambilnya magister biasa. Iya. Gitu. Dipindahin ke magister biasa sih bisa aja gitu kan. Nah terus karena menjalani itu pulang ke Bukit Tinggi kan. Yang menampung ya tentu kampus, karena rata-rata yang jadi dosen di kampus-kampus itu teman, terutama awalnya di UNAN. Awalnya dosen luar biasa, cuman 2 kali seminggu ke Padang bolak-balik.
setahun jalanin, melahirkan anak kedua, anak sakit kadarullah, berhenti jadi dosen. Terus 4 bulan kemudian anak sehat, buka peluang dosen UNP yang non PNS, yang memang dosen tetap. Terus dosen tetap sangat menikmati karena begitu ngajar, apa yang diharapkan dulu waktu di Dinah Putri itu real terjadi gitu. Karena ada experience yang bisa Ada dibagi. experience, terus jadi menyenangkan lah gitu, sama mahasiswa pun mau dia papain gitu. Misalnya nanti prakteknya di SLB ya, nanti prakteknya bikin ini, bikin itu, mereka pada mau, pada seru gitu. Terus kalau belajar klinis tuh disuruh nonton, mereka kan banyak tuh Nonton film film-film. Ya karena emang di UI tuh dulu kita tuh nonton film untuk bisa tahu schizofren tuh nonton Beautiful Mind misalnya gitu. Terus untuk tahu tahapan-tahapan kognitif tuh nontonnya ini gitu. Banyak film-film yang kayak gitu. Terus akhirnya ya mahasiswa pun menikmati gitu. Akhirnya tahun 2013 sih mulai ngajar. 2014 karena aktifnya di Bukit Tinggi, akhirnya kan banyak tuh diundang seminar ini seminar itu. Terus mulai ada kebutuhan untuk konsul. Akhirnya awalnya sih di laboratorium kampus sih menerima klien. Cuman lama-lama karena makin banyak gak nyaman juga, buka klinik kecil-kecilan cuman di rumah petak gitu. Terus ya itu memang di hari-hari ketika nggak ngajar akan ngisi di situ. Cuman makin lama karena banyak sosialisasi ya, banyak ngisi parenting, banyak ini banyak itu, orang semakin merasa butuh. Betul. Akhirnya dari karyawan 1 tambah 2 tambah 4 terus sama suami juga didukung untuk ya udahlah pindah ke ruko depan gitu. Kadarullahnya ada ruko gitu yang udah nggak dikontrak orang lagi, kita aja lah yang make gitu. Ya memang dulu orang tua waktu pensiunnya, papa itu pensiun memang niatnya kan mau jadi dokter, ini jadi klinik ya gitu. Jangan nggak jadi klinik kedokteran ya, kliniknya klinik psikologi. Nah terus awalnya mikir besar sekali gitu. Besar sekali itu. Nah, awalnya memang klien tuh sepi. Space-nya ini nih. Space-nya besar sekali kan. Biasanya kita di ruang kecil ini tapi aja cukup kok gitu. ekspektasinya nggak setinggi itu. Nggak nyangka. Karena kan sehari-harinya dosen, suami juga kerja. Terus yang diajak jadi asisten itu juga mahasiswa dulu dia aslab. Terus ya kadarullahnya dia memang totalitas di situ. Terus lama-lama ya dalam penanganan kasus itu kami psikologi nggak diajarin macam-macam sih treatment. Akhirnya karena nggak ada jalan keluar, kami belajar terus. Jadi si asisten psikolog ini dikirim misalnya ke Bandung, pelajari ini, pelajari itu gitu. Jadi lama-lama kami mengembangkan terapi-terapi. Terus kayak bermanfaat lah bangunan yang besar tadi. Iya, awalnya itu yang bikin rame itu karena sepi banget ya. Klien itu dihitung dengan jari lah per hari itu. Terus anak mau masuk TK, terus kata suami buka aja lah sendiri gitu. Karena beberapa mitra klinik kami, kan kami ada mitra tuh kayak di Payakumbuh itu ada Anahal namanya di Dangwang. Itu dari sekolah sebelum maksudnya. Sekolah. Itu sebelum klinik dibuka malah itu udah minta saya ngisi parenting. Terus tahun berikutnya begitu klinik udah dibuka assessment awal. Terus ada lagi sekolah di mana gitu. Dan kadarullahnya pernah juga yang bikin booming itu adalah waktu itu menangani kasus bullying di salah satu sekolah swasta di Bukit Tinggi. Akhirnya itu disorot media nasional. Dan lucunya dulu waktu yang tahun 2002 itu pernah nulis ini loh, saya akan jadi narasumber di radio dan TV. TV itu kebayangnya Bukit Tinggi TV. Pas pulang TV-nya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Tapi kenyataannya waktu itu di kampus pernah kerjasama sama Padang TV. Memang tiap minggu kami syuting sih. Yang penasaran sekarang, saya nggak pernah lihat karena nggak nonton Bukit Tinggi Padang TV kan. Cuman cukup bagus kok waktu itu, banyak yang disiapin bahannya dan semua dosen ngisi. Nah terus kadarullahnya pas penanganan kasus itu yang wawancara awalnya itu Metro TV. Besoknya koresponden yang di sini ya. Besoknya diwawancara lagi sama ini gitu. Jadi selama seminggu kami menangani kasus itu, wartawan-wartawan tuh nungguin di luar. Sampai akhirnya ada Apa Kabar Indonesia Malam itu live. Untuk mengupdate itu, kasus bullying itu. Iya, wawancara. Nah dari situ akhirnya mulai banyak yang minta, mulai kenal gitu. Oh ada psikolog anak ya. Waktu itu mungkin psikolog anak yang pulang ke Sumatera Barat mungkin baru saya gitu. Nah terus
akhirnya makin banyak nih mitra-mitra sekolah gitu. Mm-mm. Ya karena kan nanganin kasus lah, inilah Betul. itulah, atau sekedar parenting lah Iya. gitu. Nah akhirnya di situ suami kan sering nganter. Oh berarti sekolah ini yang mendirikan bukan backgroundnya pendidikan ya. Misalnya dia jurusan pertanian kayak di Anahal itu suaminya Elsie dari Al Azhar, istrinya pertanian. Terus ada juga di Pauh Kamba itu suami istri suaminya Elsie, istrinya PAI apa namanya penyuluh agama gitu. Oh, Terus akhirnya suami mikir berarti bisa juga kok kita mendirikan gitu. bikin Jadi sekolah. dengan dukungan ada juga di Solo gitu, yang mendirikan itu juga suami istri rata-rata gitu kan. Iya, iya. Nah pas kita ngobrol-ngobrol sama mitra-mitra ini, oh iya bisa kok, bikin lah gitu kan, Iya, iya. ilmunya ada gitu. Akhirnya waktu itu ya niatnya itu hanya ingin mendirikan pendidikan yang sesuai dengan tahapan tubuh kembang anak. Oke. Karena waktu itu saya pulang ke Bukit Tinggi 2012, anak TK tuh udah bisa baca tulis hitung. Padahal itu kalau dari ilmu kami itu zolim gitu. Maksudnya anak di usia segitu bukan itu tugasnya gitu. Iya, Dan iya. kalau misalnya terpaksa, kecuali kalau anaknya mau sendiri ya, kalau terpaksa itu bisa mengganggu intrapersonal dan interpersonal. Interpersonalnya. Dan itu panen loh sekarang. Banyak kami nanganin kasus-kasus mahasiswa, SMP, SMA, bahkan udah lulus kuliah. Dia kebingungan dengan identitas dirinya, dia kebingungan dengan masa depannya. Padahal udah lulus Fakultas Hukum UI, udah lulus sedang koas gitu. Banyak tuh yang ngalamin itu. Kayaknya ini bener nih hasil penelitian bahwa intrapersonal anak-anak yang di masa kecilnya beban-beban kognitif itu dibebankan, sementara sosial emosinya nggak dikembangkan sesuai dengan tahapannya gitu. Nah akhirnya niatnya bikin TK tuh cuman untuk menyelamatkan anak sendiri sih gitu. Iya, Terus iya. sama anak teman-teman. Maksudnya kan banyak juga tuh anak-anak sama teman di psikologi UNP itu yang seumuran gitu. Iya. Terus ya udahlah bikin aja lah gitu. Jadi ya memang di awal-awal dari teman-teman ke teman sih. Tapi ternyata alhamdulillahnya banyak juga orang tua yang seprinsip gitu. Iya, iya. Nah, Untuk akhirnya menyelamatkan bahwasanya anak-anak kecil tadi atau balita tadi mm-mm, harus hidup dengan sesuai tahapannya. sesuai dengan tahapannya. Ya kenyataannya akhirnya di semester kedua, awalnya kan semester pertama itu murid kami 8. Semester kedua itu jadi 16. 16 itu karena pindahan dari sekolah lain. Paham. Jadi kan sudah sering juga nih ngisi di TK-TK, begitu ada masalah, si guru TK udah tahu, oh Bu Moli bikin TK ya. Jadi kalau ada masalah di TK-nya dikirimlah ke TK Ke TK kita kita. gitu. Oke. Nah, jadi di tahun kedua, di semester kedua tuh udah 16. Tahun berikutnya udah 26, tahun Iya. berikutnya udah 45, 90, nah 100-an. Sampai sekarang ada berapa kelas sih, Kak? 11 11 TK. kelas untuk TK ya. Oke. Terus ya lanjut aja itu sampai sekarang SMP. Menarik. Karena kita udah nyinggung anak kecil nih tadi nih, bicara tentang perkembangan juga. Mungkin yang hari ini ketika kita ngeliat di sosial media banyak sekali podcast juga yang membahas tentang speech delay gitu. Nah sekarang ini kan yang jadi orang tua muda itu kan lebih kurang adalah orang-orang tua yang kelahiran tahun 90, 95, 2000-an. 2000-an. Nah, Gen Z orang tuanya. orang tuanya Gen Z nih. Nah, sedangkan orang tua ini juga punya pressure terhadap kehidupan yang juga luar biasa nih. Apalagi setelah COVID, kemarin banyak hal yang harus distabilkan oleh generasi-generasi Z ini sebagai orang tua baru dan sebagai entah itu merintis karir, entah itu bekerja di sebuah korporasi. Nah, speech delay ini sebenarnya akarnya itu dari mana sih, Kak? Kalau kita bisa lihat dari beberapa perspektif ilmiah gitu masalah. Ya banyak sih penyebabnya gitu ya. Pertama kalau secara fisik memang ada hendaya, ada masalah di lidah atau masalah di pendengaran gitu. Akhirnya kan anak akan terlambat bicara dan biasanya kita bisa menetapkan itu speech delay, kita pastikan dulu nih ada tes BERA namanya di THT, memastikan bahwa pendengarannya aman.
Kalau Ya. seandainya pendengarannya nggak aman, ya berarti dia memang tunarungu. Ya. Ya itu bukan speech delay berarti kan, nggak akan bisa bicara dia kemungkinan besar. Iya. Nah, ketika dia tes BERA-nya aman, berarti ada beberapa kemungkinan lagi. Bisa jadi karena hendayanya di lidah, secara fisik juga, apakah ada struktur atau ya secara fisik lah ya, itu di kedokteran lah yang pahamnya gitu, mungkin berbeda ya. Biasanya terapinya pun secara medis gitu, apakah ada perlu operasinya atau apa gitu. Tapi kalau misalnya itu semuanya aman, seringkalinya itu penyebabnya karena stimulasi yang kurang. Oke. Stimulasi rangsangan. Mulai dari rangsangan lidah itu sendiri. Lidahnya itu ternyata pengaruh bayi mengisap puting ibu itu bisa melatih lidahnya sih gitu, dan itu akan menyebabkan ya modalitas dia untuk bisa berbicara itu kan lidah ini yang bermain ketika kita berbicara. Ya. Terus yang kedua mungkin dia menyusui lengkap kok gitu kan. Apalagi nih problemnya, kadang-kadang ada juga ibu yang sangat baik hati mau memanjakan anaknya, akhirnya semua makanannya lembek, lunak. Bahkan Oke. minum jeruk pun nggak dikasih jeruk yang berserat, diperas. Akhirnya lidahnya nggak terlatih juga. Itu juga banyak terjadi. Begitu kami cek kan, udah 9 bulan, udah 1 tahun, hampir 2 tahun, atau lebih gitu. Kok anaknya nggak ini? Oh ternyata makanannya masih bubur gitu. Oke. Itu juga bisa menyebabkan, makanya akhirnya makanan nih yang perlu kita modifikasi gitu. Harus sesuai dengan tahapannya. Misalnya 6 bulan memang yang teksturnya yang benar-benar halus, lembut, kayak cairan. Terus bulan keberapa ya ikuti itu. Itu kan sudah ada ilmunya juga Ilmunya gitu, juga, betul. ikutin. Dari 2 tadi itu Kak, bicara tentang mungkin anak bayi itu dia dapetin ASI eksklusif dari ibunya. Tapi mungkin karena ibunya bekerja atau ibunya harus pergi ke kantor, kan ada juga banyak sekarang tuh alternatifnya adalah dipersiapkan dulu kemudian disimpan di Arsipnya ya. dalam kulkas. Nah berarti yang dimaksud bukan kualitas ASI-nya tapi ya Kak? Iya, kualitas ASI itu lain hal ya. Itu pasti akan lebih berkualitas tuh ketika ibunya memastikan memang ASI eksklusifnya itu nggak dikasih formula dan segala macam. Tapi ini delivery-nya gitu. Delivery-nya itu ternyata juga mempengaruhi tekstur lidahnya kan Oke. gitu. Nah, itu salah satu. Terus berikutnya ya isapan, misalnya walaupun dikasih empeng sekalipun itu beda kan Dot gitu. itu maksudnya? Terus tekstur, terus stimulasi ibunya memang sibuk, jarang berinteraksi. Kalau bahasa Minang itu jarang mangguyu gitu, nggak diguyu-guyu anaknya Iya. gitu. Ada penelitian nih benar-benar ilmiah, teman saya terlibat waktu itu. Ada seorang mahasiswa doktoral di Universitas Andalas yang meneliti tentang pengaruh menjujai Itu merintang kalau rintang anak. bahasa Indonesianya Apa ya? sebenarnya itu adalah bercandaan ya? Iya ya. Menjujai itu kayak merintang-rintang anak apa sih? Iya, iya. Ngelonin apa ya? Iya, Ya kelon. itu kelon. Nah itu terhadap kecerdasan anak. Nah kecerdasan anak. Dan memang bahasa itu adalah memang kemampuan kognitif awal. Iya. Kalau bahasa ini terlambat berbahasa, ya pasti akan berpengaruh ke kognitif berikutnya. Oke. Nah, jadi menjujai. Jadi ternyata menjujai yang efektif itu adalah di keluarga besar. Sementara sekarang kita banyak hidup di keluarga kecil, ibu, ayah, dan anak. Nah, sementara kalau zaman dulu kita rumah gadang itu ada neneknya, ada mamaknya, ada eteknya, ada mak tuonya gitu Yeah. kan. Banyak yang menjujai. Itu jauh lebih cerdas dibanding yang di rumah kecil. Itu penelitian. Oh, jadi sebenarnya manjujai tadi mungkin Diasuh rame-rame diasuh gitu. rame-rame, kemudian semua perkembangan kecilnya itu dirayakan oleh banyak orang gitu ya. Iya. Ih, kamu udah bisa balik badan. Iya. Terus dan itu dia mungkin Aku kepandaian, nah iya, gitu-gitu iya, iya. kan. Dan Cuman mungkin ya, itu dia menyerap energi positif Iya. dari orang di sekitar itu ya. ya Oke. alhamdulillahnya ya rumah gadang itu efeknya kayak gitu. Iya, Bagus iya. gitu.
Cuman ya tentu ada juga sih bahasa-bahasa yang nggak tepatnya gitu Ya, kan. Misalnya apa-apa anak mungkin, jangan jadi jangan tahu. jangan, Oh, jangan itu, jangan ini gitu kan. Atau dibanding-bandingkan, itu kan bahaya juga. iya. Mm-mm. Tapi Terus, secara positifnya berarti ada mm, kearifan lokal nih dari iya, Minangkabau dengan apakah mm-mm. itu udah termasuk social attachment atau belum Kak? Iya, Oh iya, iya ya, attachment. bahwa Cuman, bahwasanya orang-orang di sekitar iya, yang kalau kita berbaik sangka ya, mm-mm, untuk seorang bayi itu mm-mm, pasti semua yang akan mm-mm, apa, entah itu pamannya, entah itu mm-mm, neneknya, entah itu mm-mm. kakeknya, Mengguyu, mm-mm, mengguyu itu. mm-mm, Itu seberapa pun berat beban mereka di luar rumah, pasti mm-mm. ketika mereka berinteraksi dengan si bayi, pasti Nah, mereka akan mencoba hilang. sepositif mungkin. Mm-mm, mm-mm. Alhamdulillahnya masih banyak keluarga yang kalau misalnya keluarga rumah gadangnya masih berfungsi ya. Hmm. Rumah gadang tuh kan nggak harus Walaupun rumahnya secara Mbak Gonjong fisiknya, ya. iya, iya, setuju. Maksudnya misalnya rumah neneknya di sini, rumah eteknya di sini, rumah ini. Tapi kan anak kan dibesarkan bersama-sama. Iya, Walaupun tantangannya juga banyak iya, sih. iya, iya. Kita bisa ke sana tadi tuh, nanti tuh. Ya, tantangannya banyak. Gimana pola yang udah kedisiplinan yang udah dibikin orang tua, Iya, terus nggak tiba-tiba konsisten. dulu rantak dengan Iya. neneknya yang suka ngasih permen atau apa Oh, gitu. Oke. iya. Nah, Ngasih TV, tapi ngasih gadget. nah, Heeh. ini balik ke speech delay nih. Saya Iya. pernah dengar cerita, Mm-mm. cerita fakta bahwasanya Mm. ada seorang ibu dan ayahnya bekerja, Mm-mm. kemudian dititipin ke neneknya. Mm-mm. Nah, si nenek Mm-mm. karena ya saya nggak tahu juga sih kenapa Mm. zaman sekarang harus Mm. seperti itu gitu. Si Mm. nenek juga harus Mm. merawat anak ini Ya. dan di sebalik itu si nenek itu juga harus merawat suaminya yang sudah mulai Oh, uzur sakit. juga gitu. Akhirnya Mm-mm. si nenek mencari jalan tengah Ngasih TV. ngasih TV. Nah, ternyata ketika dibawa ke eh, penelitian, Mm-mm. anak itu ternyata terlambat bicara karena Mm-mm. memang sehari-hari hampir 8 jam itu Nonton TV. nonton TV. Mm-mm. Nah, gimana nih Kak? Ya. Selain tadi kita bicara tentang stimulan, Mm-mm. ternyata stimulan itu tidak dari manusia Mm. yang aslinya tapi Mm. dari TV itu ternyata berdampak juga. Iya. Gimana Kak? Nah, itu yang jadi tantangan di kita itu, tapi alhamdulillahnya sih belakangan udah mulai sadar ya. Kalau 10 tahun yang lalu, waktu saya mulai baru jadi psikolog terus aktif-aktifnya mensosialisasikan, emang itu kenyataan gitu. Zaman itu kan Upin Ipin ini sedang marak ya. Akhirnya kebanyakan anak Bukit Tinggi dan sekitarnya itu lebih lancar bahasa Malaysia ketimbang bahasa Minang. Oke. Ya, artinya yang membesarkannya siapa? Opa, Kak Ros dan kawan-kawannya itu kan gitu. Iya, iya. Nah, itu artinya memang zaman itu para orang tua, para para orang dewasa yang membesarkan anak atau significant others kalau dalam bahasa perkembangannya itu belum paham bahaya dan dampak dari gadget, TV, handphone gitu. Dan waktu itu masih banyak yang gagap HP anak orang, HP lo anak awak gitu. Akhirnya sehari-hari emang dibesarkan oleh handphone gitu kan. Akhirnya ya stimulasi dari manusia asli ini kurang. Dan itu udah terjadi kalau di Eropa, di Amerika itu udah 10 tahun sebelumnya. Mereka sudah banyak penelitian waktu itu. Jadi saya mensosialisasikan itulah waktu itu kan. Menjelaskan bahwa anak di bawah 2 tahun itu sama sekali nggak boleh terpapar gadget. Kenapa? Bukan karena masalah konten, karena kadang-kadang orang tua ngelesnya itu Kontennya anaknya baik. kan, iya kan Baby TV, kan Disney Junior, kan ini, dan itu kan pembelajaran, kan ini tilawah, kan ini segala macam gitu. Ya sebaik apapun konten itu, ketika di bawah 2 tahun anaknya terpapar dengan stimulasi-stimulasi yang nggak natural, itu akan mempengaruhi sensorinya. Nah, mempengaruhi sensorinya, akhirnya si anak akan mengalami fokus, dia fokus sih, tapi fokusnya pasif. Nah, fokus pasif artinya dia hanya fokus pada gadgetnya, pada layar saja, dia tidak aware dengan lingkungan. Ya. Biasanya kalau di parenting tuh saya tanya, coba ibu bapak tes, kasih handphone 1 jam, panggil anaknya nyaut nggak gitu. Serentak kan jawab enggak. Nah itu bukti fokusnya pasif. Dia kan nggak tuli, dia kan bisa komunikasi, tapi kok anaknya nggak nyaut gitu, karena dia udah keasikan dengan layar, sehingga begitu layarnya mati, kalau udah sampai kecanduan, dia pasti akan ngamuk lah, karena handphonenya mati, terus fokus aktifnya berkurang, sehingga dia kalau komunikasi itu banyak bengongnya gitu, nggak, ya begitu masuk ke
Ini penelitian juga, masuk ke usia sekolah di usia 7 tahun tuh konsentrasi menurun Menurun. gitu. Dan kalau kita cek ke guru-guru SD, itu emang merasakan 10 tahun belakangan tuh kacau sekali gitu. Kelas yang anak-anaknya nggak terkontrol dengan gadget Gadget. gitu. Nah, Oh. akhirnya ya itu yang disosialisasikan ke masyarakat bahayanya. Nah, karena sosialisasi itu, akhirnya banyaklah yang konsul ke klinik Iya, gitu. iya. Iya, anak saya terlambat nih, cucu saya terlambat bicara. Di awal-awal yang konsul itu, waktu klinik kami masih di belakang itu masih Kecil. ya kecil, rumah petak gitu, ada dari Padang gitu ya, nenek-nenek bawa cucunya usia 3 tahun, eee, ibu dan ayah si anak ini LDR kerja di Jakarta, satu kerja di Payakumbuh, satu jadi dibesarkan oleh kakek nenek. Dan kakek nenek bercerita dengan bangganya, itu tahun 2014 ya kami baru mendirikan klinik, dengan bangganya bilang gini, "Cucu saya ini bakatnya itu, teknologi. Jadi dia, baru nggak sampai 3 tahun, baru 2,5 tahun umurnya, udah pintar ngedownload loh. Saya aja nggak bisa ngedownload." Oke, jadi itu Iya. dianggap prestasi gitu Iya, ya. karena waktu itu kan nenek-nenek yang, apa istilahnya, kalau anak tuh kan native native ya, native digital, sementara nenek-nenek kan, imigran Imigran digital, digital. belum terlalu kenal nih dengan gadget gitu. Zaman itu masih BlackBerry lah, BlackBerry menuju smartphone. Phone, betul. Jadi itu anak-anak 2014 ya. lebih lebih canggih gitu kan. Terus saya bilang, "Nek, coba bayangkan kalau misalnya di Inggris ada anak-anak pinter bahasa Inggris, pinter nggak dia?" "Ya biasa aja lah, kan dia Iya, memang bahasanya itu." "Iya sama, anak kita ini bahasanya digital. Ini bukan masalah dia pinter dan bakatnya bakatnya di IT gitu ya. teknologi gitu. Ini masalahnya adalah ini bahasa mereka sehari-hari gitu." Nah, kayak gitu kita memberi penjelasan ke masyarakat di tahun itu Iya. gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau tahun sekarang itu karena memang udah banyak kasus ya, akhirnya belum 2 tahun itu udah banyak yang datang ke klinik mengkhawatirkan. Oh, jadi paham dulu, makin Iya. paham tentang gejala gitu. Iya, rata-rata, mereka ngelihatnya gini, "Iya, soalnya tante saya punya anak akhirnya susah ini itu," gitu. Akhirnya udah dibawa, kan saya kadang-kadang udah bilang, "Ini anaknya belum 2 tahun loh, kita Iya, batasnya 2 tahun," gitu. "Udah nggak apa-apa Bu, daripada terlambat," gitu. iya. Jadi udah diterapi. Berarti kan Mhm. sebenarnya banyak sekali korban-korban speech delay Iya, ini yang mungkin mhm. alhamdulillah sudah normal kembali, kemudian di Iya, usianya itu dia sudah bisa heeh. lagi bersama teman-teman Ya lainnya. itu kalau cepat Cepat ditangani. Ya penanganannya. misalnya kalau di bawah 3 tahun ditangani alhamdulillah tuh cepet. Iya, Tapi kalau udah 5 tahun, mau masuk SD itu iya. udah, agak berat Nah, sih. Mhm. kalau dari TV tadi Kak, Mhm, dari TV, gadget, mhm, screen time yang berlebihan itu mhm, ternyata memang itu faktor terbesar dan Kamoli sebagai psikolog mhm, yang di mhm, klinik pun menghadapi mhm, kasus-kasus seperti itu. mhm, Tapi apakah ada secara mhm, apa namanya, yang hal-hal yang mungkin belum terbaca oleh teori, mhm, mhm. belum terdokumentasikan oleh jurnal, Iya, yang berkemungkinan itu tuh berpengaruh ya. berpengaruh Mhm, terhadap speech mhm, delay ini? mhm, Karena bicara lagi semakin ke sini kan selalu diidentifikasi orang-orang tua mhm, memang terlalu terbebani dengan mhm, pressure mhm, kehidupan mhm, sehingga banyak hal yang disebut sebagai mhm, shortcut untuk membuat anaknya tenang, mhm, segala macam. Oke lah itu tadi udah mhm, kejawab mhm, mhm, di gadget tadi. Tapi mhm. mungkin ada faktor lain, Kak? Faktor lain ya. Jadi semakin kami mempelajari tentang, speech delay, tentang gangguan, nggak hanya speech delay sih, gangguan-gangguan serta, anak berkebutuhan khusus, akhirnya kami sampailah sama pembelajaran tentang sensory processing. Jadi sensory ini kalau sense ya, sense itu indera kalau bahasa Indonesianya, Baba kenalnya ada berapa indera? 5. 5 kan, kita taunya 5 indera, ternyata kalau di ilmu ini itu ada 8. Wow. Kalau yang kita tahu kan mata untuk melihat, hidung untuk mencium bebauan, terus telinga untuk mendengar, Mhm. terus apa lagi ya? Mata, telinga, Lidah, lidah untuk ngecap, mengecap, sama kulit mhm, untuk perabaan. Nah, ternyata ada yang namanya vestibular. vestibular. Ini indera keenam tapi bukan bisa melihat yang Bukan tidak yang tampak. magis gitu ya? Oke. Jadi vestibular ini adalah alat keseimbangan yang ada di belakang telinga.
Yang kalau ini error maka penyakitnya vertigo. Ya kan kalau vertigo tuh orang ini ya, apa namanya, merasa gempa terus. Nah, ternyata vestibular ini adalah sesuatu yang cukup signifikan akan mengontrol sistem indera ini secara keseluruhan. Dia menjadi manajernya gitu. Terus dia yang merasakan kayak gravitasi, dia merasakan guncangan, terus dia yang mengontrol indera-indera ini. Misalnya kalau lagi dengerin orang, berarti mata kita fokus, pendengaran kita fokus nih dengerin orang. Jadi vestibular ini tugasnya jadi manajer sama indera-indera yang lain. Misalnya kita lagi belajar atau si anak lagi belajar di kelas, dia kan harusnya mendengarkan gurunya, maka dia telinganya fokus ke guru, matanya fokus ke guru. Tapi ketika si vestibular ini nggak bekerja dengan baik atau tidak teraktivasi dengan baik, si anak ini vestibularnya gagal untuk mengontrol. Jadi saat guru menerangkan, indera hidungnya mungkin kecium di sebelah kantin masak nasi goreng atau sate, maka dia terstimulus juga dengan itu. Di luar kedengaran suara apa, dia juga terstimulus dengan itu. Dia sulit untuk memfokuskan, saya mau fokus yang mana dulu nih gitu. Nah itu tugasnya si vestibular kalau dalam pengontrolan indera. Pengontrolan indera. Jadi si vestibular ini sangat signifikan akan mempengaruhi seorang anak ini bisa konsentrasi apa enggak. Di tingkat yang paling parah, maka si anak dengan vestibular yang tidak teraktivasi dengan baik dia akan autisme. Makanya anak autisme tuh susah menatap mata, gampang tertrigger dengan bunyi, dengan cahaya dan segala macam. Karena inderanya tidak bisa dikontrol oleh vestibular. Itu indera keenam. Ya, vestibular dan termasuk gangguan kayak hiperaktif, ADHD, attention deficit and hyperactivity disorder itu juga gitu. Anak yang nggak bisa diem. Kayak duduk ini aja nih begini gitu kan. Atau dia berjalan gitu. Nah itu juga bukan si anaknya males atau anaknya nggak bisa patuh. Emang dia nggak bisa mengontrol tubuhnya gitu. Karena si vestibular, duganya si vestibular ini. Terus yang ketujuh namanya proprioception. Proprioceptif ini kayak kerja otot gitu, kayak kita dalam bergerak. Si anak ini kalau berjalan dia nggak jatuh, dia bisa tepat tujuan. Itu proprioception tuh. Kan ada orang-orang yang kalau bahasa Minangnya tuh gabi ya, bahasa Bukit Tinggi kali ya. Gabia itu kalau bahasa Inggrisnya clumsy. Gampang jatuh. Atau dia gamang, kalau mau manja tuh gamang, ini gamang. Itu karena proprioception yang nggak aktif juga. Terus yang kedelapan interception. Interception ini bagaimana dia merasakan tubuhnya, kapan dia lapar, kapan dia kenyang, kapan dia sakit. Kan ada juga tuh yang udah kebentur ini nggak sakit gitu, akhirnya dia geraknya kemana-mana gitu. Itu interception. Jadi 8 sensori ini ternyata ya ini walaupun tadi ya kajian ilmiah dan segala macamnya itu mungkin kalau mau kita cari-cari mungkin masih belum banyak yang membuktikan. Tapi setidaknya ini make sense sih gitu. Ketika kami menangani kasus, kita cek gitu. Oh iya nih ngaruh gitu. Pertama itu ngaruhnya di masa kehamilan. Kehamilannya seperti apa, ibu waktu hamil kenyamanannya gimana gitu, emosinya gimana, itu ngaruh gitu. Dia akan mempengaruhi temperamen si anak. Terus begitu lahir, ternyata memang sunatullah itu yang terbaik, kelahiran normal spontan itu yang terbaik. Jadi begitu si bayi divakum, bayi ibu nggak merasakan sakit terus dikasih, itu namanya ya kok sampai lupa, yang dikasih suntikan terus supaya merasakan sakit. Ayo. Iya. Ini bisa di-roll ini. Bisa di-roll. Itu intinya. Nanti temukan jawabannya di sini. Tunggu. Aduh apa ya? Dirangsang itu ya? Iya, dirangsang rasa sakit, disuntik terus nanti ibunya akan sakitnya berkali lipat. Astagfirullah, aku bisa lupa. Nah, apalagi disesar. Nah, ternyata proses si ibu merasakan sakit-sakit menjelang melahirkan yang sakitnya itu natural, itu kan sakitnya nggak mendadak ya. Sakitnya itu pelan-pelan, itu bersamaan dengan itu vestibular si anak aktif. Proses keluarnya lewat jalur normal itu menyebabkan proprioceptiknya aktif karena dia
makan, terus kepalanya mengecil, terus seluruh tubuhnya, tulang belakangnya. Ya kalau dia jalur normal ya, maksudnya bukan sunsang juga. Nah itu dia akan aktif gitu, proprioseptifnya aktif. Sama satu lagi taktil itu kulitnya aktif gitu. Jadi sensory processingnya mulai bekerja dengan baik. Bahkan di detik-detik awal dia ke Detik awal dunia. kehidupan. Tapi kalau misalnya disesar gitu kan, ya anaknya dipotong terus dikeluarkan baik-baik, dia nggak ada perjuangan apa-apa. Akhirnya Oke. banyak yang nggak aktif gitu. Nah saya sangat merasakan karena 4 anak saya 4-4-nya sesar, dan saya baru menyadari ada ilmu tentang ini begitu hamil anak ketiga. Jadi 2 anak saya begitu saya lihat, oh yang ngaruhnya ini, oh iya ya muncul semuanya gitu. Kayak anak pertama itu dia sangat sensitif dengan kulit, dia milih-milih baju, milih-milih jilbab, milih-milih makanan, interception Iya. juga kena ya, kayak gitu. Terus anak kedua proprioseptiknya yang bermasalah sampai sekarang. Pasti ada jatuhnya. Yang Jadi ini celananya gamang robek atau apa gitu, ya gamang dan segala macam. Cuman dia aktif ya. Akhirnya waktu main Flying Fox di usia 3 tahun, 3 tahun apa 4 tahun gitu, telinganya sakit luar biasa. Begitu diperiksa THT nggak ada masalah. Cuman karena kami udah tahu ilmu ini, oh mungkin vestibularnya sedang Lagi sedang diaktifasi. aktivasi. Aktivasi. Karena dulu waktu lahirannya nggak aktif gitu kan. Iya, iya. Nah begitu anak ketiga keempat, kami sudah mempelajari gimana cara, walaupun sesar, gimana cara menstimulasinya. Akhirnya dari bayi seminggu udah distimulasi. Walaupun memang nggak sebagus anak lahiran normal, tapi setidaknya lumayan dibanding kakak-kakaknya yang berdua gitu. Nah itu pengaruh kehamilan, termasuk hamil kembar, prematur, forceps itu yang dijemput ke dalam. Iya. Terus ya itu sama istilah yang tadi dilupakan itu. Nah akhirnya kan banyak kan sekarang lahiran normal spontan itu udah jarang. Iya. Ya itu makanya kasus-kasus itu juga makin banyak. Itu salah satunya. Wow. Terus kalaupun lahirannya normal nih, berarti apakah aman? Ya belum tentu juga. Bisa jadi anaknya dikasih gadget tadi kan. Paham. Terus tumbuh kembangnya nggak ya, jadi kan masing-masing anak tuh di setiap tahapan itu ada tugas perkembangannya. Nah tugas perkembangan itu ya kayak usia 3 bulan mungkin balik-balik, miring-miring, terus merangkak, berjalan, itu harus dijalani. Kadang-kadang ada yang terlewati gitu. Iya. Nah itu juga ngaruh ke depannya. Makanya kalau akhirnya dengan ilmu ini kami tangani untuk menstimulasi PR-PR yang utang perkembangan yang tak terpenuhi itu. Iya. Qadarullahnya dengan dijalani terapi ini secara rutin, alhamdulillah sejauh ini cukup jadi marketing dari mulut ke mulut sih. Orang mengatakan iya ya terapi di sini akan gini Temu gitu. formulanya gitu ya. Temu formulanya. Kalau kita bicara tentang dampak nih Kak, sampai kapan sih, sampai umur berapa speech delay ini bisa kita tolerir? Ya, speech delay boleh dikatakan speech delay setelah 2 tahun ke atas ya. 2 tahun ke atas, terus kalau misalnya stimulasinya bagus, bahkan ada juga yang kayak keran gitu, awalnya nggak keluar. Begitu keluar, keluar semua gitu. Itu kenapa tuh Kak? Saya pernah dapat cerita dari dosen saya, dia punya keponakan yang sampai umur 6 tahun tuh nggak ngomong apa-apa. Habis itu kayak keran. Habis itu pas umur 6 tahun sekalinya ngomong langsung bahasa Inggris. Iya. Itu gimana ya kira-kira? Ya berarti waktu di tahapan awal itu dia nggak bermasalah dengan reseptif, dengan penerimaan. Oke. Jadi dia menyerap. Nah begitu matang nih organ-organ untuk ekspresifnya keluar deh. Cuman kan nggak semuanya kayak gitu. Iya. Ya ada juga. Kalau nggak salah keluarganya dulu sempat takut kayak hearing loss itulah. Benar-benar pendengaran nggak bisa dengar segala macam. Iya. Makanya Tapi untuk kan kita itu kan memastikan. Kita bicara itu dalam hal yang alhamdulillahnya kan gitu ya. Tapi dalam rentang waktu segitu kan perasaan orang Telat tua banget kalau siapapun sampai di 6 situ. bulan. Ya. Ya makanya kita pun menangani di klinik, kita pastikan tes ke THT dulu, tes BERA namanya, pastikan pendengarannya aman, tidak ada masalah gitu. Terus ya sebaiknya sih kalau udah 2 tahun lebih atau 3 tahun jangan lama-lama lah, langsung cari bantuan
untuk penanganan gitu. Terus penanganannya ya memang ikuti saran profesional. Iya, Jangan nunggu waktu. Kadang-kadang kan ada juga yang mikir, oh ya dulu papanya juga begini, ibunya juga begini. iya, Nanti udah sekolah udah bisa aja tuh. Kasihan kan? Di sekolah kan dia sudah harus menerima instruksi, iya, terus dia juga sudah mengekspresikan. Terus ketika dia terlambat, ya kan kasihan dia nggak iya. ngikutin. Mm-mm. Nah sebelum kita bicara panjang banget, alhamdulillah nggak terasa. Mm-mm. Tapi bicara tentang kearifan lokal tadi yang Mm-mm. disebut dengan diguyu itu atau Mm-mm. dikelonin Menjijai. bahasa itu atau menjujai lebih Mm-mm. tepatnya. Mm-mm. Kal itu kan identik dengan atau dekat sekali dengan Mm. komunikasi ya. Entah Mhm. itu komunikasi gestur si Mhm. orang-orang dewasa di Mhm. sekitar, entah itu Mhm. memang sesuatu yang diungkapkan lewat kata-kata gitu. Mhm. Nah, mungkin saya pengen minta semacam nasihat dari Kak Molly kepada Mhm. kami orang tua muda. Mhm. Seberapa penting sih Mhm. komunikasi itu harus kita Mhm. bangun ke Mhm. anak balita itu atau Mhm. ke anak bayi itu. Mhm. Di saat bersamaan sebenarnya di situ kita sedang menanam banyak hal Mhm. yang itu adalah modal utama Mhm. si anak kita itu Mhm. speech kan. Mhm. Berbicara, Mhm. merangkai kata, Mhm. huruf demi huruf, Mhm. kata demi kata. Mhm. Dan itu bisa jadi hilang Mhm. atau terlambat Mhm. hanya karena keteledoran orang tua untuk merasa kalau bahwasanya anak bayi ini cuma butuh makan kok, anak bayi ini Mhm. cuma butuh ASI Mhm. kok, Mhm. anak bayi ini cuma butuh ibunya kok, Mhm. nggak butuh ayahnya banget. Gitu. Mhm. Mhm. Kalau harus disuruh milih ya, Mhm. dia pasti lebih milih butuh ibunya daripada ayahnya. Misalnya ada ungkapan-ungkapan Mhm. seperti itu. Nah kira-kira apa nih nasihat yang tepat untuk itu? Ya, namanya anak itu lahir dari ibu dan ayah. Ya, berarti dua-duanya itu unsur yang penting untuk juga membesarkan si anak. Biasanya memang bahasa ini kuncinya di ibu. Di awal itu memang ibu yang akan memproduksi bahasa. Tapi kontrol diri itu adanya di ayah. Dan kontrol itu dari kecil juga gitu. Memang sih di awal-awal kehidupan itu ibu yang akan lebih banyak berperan. Tapi ya tetap begitu si ayah berperan, ikut bermain dengan dia, itu kecerdasannya akan meningkat gitu. Kontrol dirinya akan terbangun gitu. Jadi ya ya nggak bisa dibandingkan sih gitu. Apalagi kalau udah 7 tahun ke atas itu emang peran ayah banget. Peran ayah banget karena anak-anak sedang di masa-masa apa ya kalau kata Ali bin Abi Thalib itu ini tawanan perang ya. Tawanan perang. 7 Tawanan tahun perang. kedua ya? 7 tahun kedua itu memang anak itu sudah merasa dirinya berdaya, tapi di sisi lain dia kadang-kadang offside. Jadi butuh ayah nih yang ngontrol, punya aturan yang tegas, yang ketat gitu. Sementara kalau ibu menjalani itu paling ibunya cerewet doang Iya. gitu. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Eh, menarik sekali Kak Molly. Lebih dari 1 jam percakapan kita tentang pendidikan itu penting, tentang bahwa psikologi ini kemudian jadi satu tawaran baru untuk melihat perkembangan manusia, perkembangan anak-anak terutama, dan terutama semoga tentang speech delay ini semakin banyak anak-anak Indonesia yang kita belum sempat ngebahas nih, Mm-mm. bahwasanya di tahapan speech delay yang memang seharusnya bisa diantisipasi dari awal, dan ya kalau kita bicara tentang lebih tinggi levelnya itu adalah ketika agak banyak, saya nggak bilang banyak banget, tapi agak banyak juga anak-anak yang udah di level mahasiswa itu juga secara eh, kemampuannya itu juga masih kurang dalam merangkai kata-kata untuk eh, mengedepankan ide-idenya, berani mengungkapkan pemikiran-pemikiran dan Ekspresif. gagasannya, dan ekspresi itu tadi gitu. Nah, saya nggak tahu apakah itu ada hubungannya apa enggak dari respon atau dari resepsi yang dia terima dari kecil, dan apakah itu ada hubungannya nanti dengan literasi, bahan bacaan yang dia asup gitu, sehingga eh, kita butuh sebenarnya banyak orang yang bisa jadi narator. Kita butuh banyak orang yang bisa merangkai imajinasi-imajinasi itu menjadi sebuah gagasan-gagasan yang berguna di berbagai disiplin ilmu gitu ya. Di bidangnya masing-masing lah gitu. Tapi akan sangat
sedih sekali ketika banyak sebenarnya ide-ide besar, tapi tidak tersampaikan dengan baik hanya karena kurangnya kemampuan untuk mengartikulasikan itu gitu. Nah, mungkin saya ngerasa ini adalah pertemuan yang sangat berharga sekali dan semoga buat yang nonton juga ada manfaatnya. Amin. Terima kasih Kak Molly. Sama-sama. Kita harus ada episode berikutnya sebenarnya. Ya. Teman-teman, itulah perbincangan kita dengan seorang psikolog muda yang sudah menangani ratusan kasus perkembangan anak, dan semoga kita semua bisa dapat memetik kebijaksanaan dari percakapan ini. Ibu Yosi Molina, terima kasih.